Bagaimana halnya dengan umat agamawi? Di dalam kehidupan orang percaya di tengah gereja-gereja, sedikit saja terjadi pembahasan tentang peranan Roh Kudus, tepatnya Roh Yesus dalam Kisah Para Rasul, 16 ayat 6-7. Sangat sedikit juga dibahas mengenai iblis serta nafsunya ingin menyesatkan manusia serta membentuk anak-anak iblis. Dengan demikian urusan peperangan rohani nyaris tidak diberitakan di tengah-tengah gereja, bahkan yang mengaku Injili sekalipun. Oleh sebab itu, pada kebanyakan gereja, pembaptisan air menjadi kata kunci, semacam pentabisan memasuki lingkungan gereja itu, diikuti dengan persyaratan tertentu untuk memiliki keanggotaan penuh gereja yang bersangkutan. Tentunya setiap gereja mengatur sendiri ketentuannya. Maka menjadi warga kerajaan sorga tidak pernah terpikirkan oleh sebagian besar umat gerejawi, kendati pesan mendasar dari Injil Kristus berbunyi, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yang pada abad 21 ini menjadi berbunyi, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah operasional. Ada sebagian kecil guru Kristiani yang mengajarkan urusan mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati, untuk memerintah dari dalam hati orang percaya, namun gagal tidak mampu mengajar tentang peperangan rohani yang berlangsung segera setelahnya, sebab iblis tidak suka jika Roh Yesus leluasa memerintah dari dalam hati orang percaya. Iblis akan memerangi orang percaya itu dengan segala macam teknik, agar dia kembali kepada kegelapannya di masa lalu. Bahkan di masa kini, iblis telah menjerat banyak orang Kristen yang muda rohani itu dengan permainan malaikat terang palsu, seperti 2 Korintus 11 ayat 13-15 atau Roh Kudus palsu. Mereka yang mengerti permainan iblis ini, akan merubah kata-kata tadi, menjadi mengundang Roh Kudus atau Roh Yesus masuk ke dalam hati. Sebab Roh Kudus adalah sama dengan Roh Yesus. Kisah Para Rasul, 16 ayat 6-7, sementara Roh Yesus tidak dapat dipalsukan. Kembali kepada warga kerajaan sorga, yang telah menerima benih ilahi, untuk diapakan benih ilahi itu? Tentu saja untuk ditumbuh kembangkan menuju kedewasaan rohani di dalam Yesus Kristus. Hal ini akan dibahas pada lampiran 1. 3. Otoritas anak kerajaan. Saudara telah menerima benih ilahi begitu kecilnya, namun benih itu sudah menyandang otoritas anak kerajaan. Sebagai gambaran, perhatikanlah anak-anak raja di bumi ini. Betapa kecilnya pun tubuh mereka, namun sudah memiliki otoritas anak raja, sehingga orang-orang biasa, bahkan para penjahat, akan segan, bahkan patuh terhadap mereka. Sebab mereka mengerti bahwa anak raja itu dikawal oleh bodyguard, bahkan seluruh angkatan bersenjata siap membela dia dari mara bahaya. Maka betapa kecilnya pun benih ilahi yang saudara sandang, setan-setan pemberontak akan segan, bahkan takluk kepada perintah saudara. Sebab mereka mengerti bahwa otoritas saudara didukung oleh kuasa sorgawi lainnya, yaitu malaikat sorga, otoritas raja sorga, dan lain-lain. Maka setan-setan, serta kuasa dunia lainnya pun tidak akan mampu mencederai saudara. Hal inilah yang Yesus sabdakan dalam Lukas 10 ayat 19 dengan istilah kuasa. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dalam hal saudara belum yakin benar akan sabda tadi, baca pulalah di dalam Markus 16 ayat 16-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lihat lagi, hai saudara-saudara yang peragu, betapa seriusnya Yesus memberi saudara dan saya otoritas sorgawi itu, tercatat pada Matius 10 ayat 7-8. Ayat 7, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tentu saja anak-anak kerajaan tidak akan senyampang menggunakan otoritas sorgawi itu secara serampangan. Saudara tidak akan sengaja pergi mencari ular dan menginjaknya. Ini menampilkan kesombongan, membuat saudara seketika itu juga menjadi anak iblis. Maka nasib saudara dalam keadaan sedemikian akan sepenuhnya di tangan iblis. Sebab Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia, yang dianugerahkannya kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Tuhan menentang orang yang congkak,
tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang dapat saudara manfaatkan setiap hari, dan harus, adalah pengusiran setan-setan. Demi nama Yesus, pengusiran setan-setan ini penting, supaya kesejahteraan rohani saudara terpelihara, di dalam pengamanan kerajaan. Padanannya, pengamanan lingkungan setiap hari dilakukan oleh setiap manusia, dalam alam fisik, dalam bentuk kunci pintu dan pagar, anjing penjaga, dan sebagainya. Maka siapa saja yang sudah mengerti urusan pengamanan alam roh, lalu tidak melakukannya, biasanya akan terkena dakwaan iblis seperti dalam Lukas 12 ayat 48, dari yang banyak mengerti dituntut lebih banyak. Seseorang berceloteh, nyamuk saja pun diusir setiap hari agar tidak mengganggu, apalagi setan-setan yang begitu jahat. Beberapa kasus keteledoran oleh beberapa saudara sudah menunjukkan kerugian yang saya maksudkan. Bahkan ada yang terkena tipuan hipnotisme setelah 1 atau 2 bulan menghentikan pengamanan lingkungan rohaninya. Akibat tanpa perlindungan oleh malaikat sorga, saudara itu terkena sihir sehingga menyerahkan uangnya kepada si penjahat dalam jumlah banyak, padahal saudara itu sudah banyak melayani orang lain. Bagaimana halnya dengan umat agamawi? Berpuluh tahun lamanya saya beribadah di dalam gereja tradisional, tidak pernah saya mendengar pengajaran mengenai otoritas orang percaya, jangankan tentang otoritas anak kerajaan. Baru setelah karya Yesus membebaskan diri saya berkiprah di luar lingkungan agamawi, mulailah nampak kebenaran-kebenaran tentang kerajaan sorga, seperti yang diuraikan di dalam buku ini. Di tengah lingkungan gerejawi, setiap kali muncul masalah, umat yang bergumul akan segera mendatangkan bapak pendeta atau penatua. Misalnya ada terasa gangguan kuasa gelap, maka hamba gereja didatangkan, dan doa mereka cenderung berbunyi, "Ya Tuhan, usirlah dan singkirkanlah setan ini." Ironis sekali, yang mereka perintah adalah Tuhan, bukan iblis. Sama sekali tidak nampak otoritas anak kerajaan dalam kehidupan gerejawi. Tetapi anak-anak kerajaan menangani sendiri ragam-ragam gangguan spiritual yang dirasakan. Langsung ditangani sendiri, karena masing-masing sudah menyandang otoritas kerajaan sorga, yang iblis tidak mampu menentangnya. Dalam kedewasaan rohani, seyogyanya setiap orang percaya mampu menanggulangi sendiri serangan-serangan iblis dan kuasa gelapnya. Saudara, jika Anda mau memasuki lingkungan anak kerajaan sejak sekarang, berdoalah, mulailah memanfaatkan otoritas anak kerajaan. Panjatkanlah doa berikut, dengan bersuara, "Ya Yesus, Raja Sorga, Rajaku dan Juru Selamatku, saya mau semakin dewasa di dalam Engkau, maka sekarang saya menerima otoritas kerajaan yang Tuhan ke dalam tanganku, yang telah Yesus sediakan bagi setiap anak kerajaan, termasuk bagi diriku. Demi nama Yesus Kristus, dengan otoritas kerajaan sorga yang aku sandang, aku mengenyahkan semua malaikat iblis yang coba-coba menghimpit pribadiku, atau mencoba menyesatkan diriku kembali kepada kegelapan masa laluku. Enyahlah semua malaikat iblis yang dahulu kala disembah oleh leluhurku, bahkan semua perjanjian kegelapan yang sempat mengikat diriku, ditegakkan oleh leluhurku, sekarang juga aku nyatakan batal, tidak berlaku lagi. Yang berlaku bagi diriku adalah perjanjian baru bersama Yesus Kristus, Rajaku. Demi nama Yesus Kristus, enyahlah semua malaikat iblis yang mensponsori kesaktian leluhurku serta mensponsori diriku di masa lalu. Yesus Kristuslah yang menjadi sponsorku di masa depan. Juga ilah-ilah asing, yang tidak ada urusannya dengan kerajaan sorga, yang tidak pernah mengajar tentang kerajaan sorga, harus menyingkir dari kehidupanku. Aku tidak menyembah kalian, hanya Yesus Kristus Rajaku, Dialah satu-satunya yang saya sembah. Bahkan semua malaikat iblis yang berasal dari persekutuan Kristiani harus menyingkir dari diriku. Saya adalah warga kerajaan sorga, telah dibebaskan oleh Yesus dari kancah pertikaian antar sekte dan antar teologia yang dibangkitkan oleh iblis. Roh Yesus akan membimbing saya agar setiap pagi hari saya memanfaatkan otoritas anak kerajaan, melakukan pengamanan lingkungan, demi kesejahteraan hidupku di dalam Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamatku. Amin. 4. Pengawal kerajaan yang perkasa. Saudara yang terkasih, sesama warga kerajaan sorga, apakah saudara sungguh merasakan kasih Yesus di dalam kehidupan ini? Raja itu, oleh kasih-Nya, sudah sangat mempermudah urusan memasuki kerajaan sorga. Berangkat dari penyesalan akan pemberontakan di masa lalu, di pintu kerajaannya, Yesus menyediakan amnesti, tanpa penyelidikan atas kejahatan kita di masa lalu, tanpa mengungkit-ungkit, jangankan mendakwa, tanpa vonis bebas, melainkan dihapuskan begitu saja. Di hadapan Raja itu,
saudara dan saya, melalui amnesti, segera menjadi murni seperti bayi yang tidak bercacat. Inilah salah satu aspek terpenting dalam urusan kelahiran rohani. Sudahkah saudara menginsyafi kasih Yesus yang demikian dahsyat? Sekarang, lihat lagi kasih-Nya, menambahi amnesti yang sudah saudara terima. Di hadapan Raja itu, saudara dan saya dilihatnya tidak bercacat, murni, bersih seperti salju. Hai bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana saudara akan memperlakukan bayi saudara, yang baru lahir, murni tanpa cacat? Tentu saudara akan menjaganya dengan sangat berhati-hati. Bayi itu dibungkus dengan pakaian hangat, dan dijaga 24 jam sehari. Yang sedemikian biasa berlangsung dalam alam fisik. Lalu, bagaimana Raja Yesus memperlakukan bayi rohani, yang baru lahir baru? Raja itu memperlakukan saudara dan saya selaku anak Raja yang baru lahir. Dan hati Raja menetapkan bahwa bayi yang baru lahir baru ini harus beroleh keselamatan. Dalam wawasan demikianlah, di dalam alam roh, Raja Yesus memerintahkan malaikatnya untuk mengawal saudara dan saya, memberi pengamanan dari serangan secara rohani maupun fisik, demi menangkali upaya si pemberontak untuk mencelakakan bayinya Raja. Dalam wawasan sedemikianlah catatan Rasul penulis Ibrani, 1 ayat 13-14 diwahyukannya. 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Raja itu sudah memberi anugerah yang dahsyat, amnesti. Raja itu pula yang menyediakan perlindungan yang dahsyat, bodyguard, pengawal pribadi, yang akan mengawal anak-anak kerajaan sorga, siang dan malam, pada lingkungan manapun mereka berada. Tidakkah saudara merasakan keistimewaan yang sudah diberikan oleh Raja? Malaikat yang setia mengawal saudara dan saya, menangkali serangan iblis atas jasmani maupun rohani saudara. Baca pulalah Mazmur 91 ayat 7-13. 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Anak-anak kerajaan sorga pasti melakukan pengusiran setan-setan setiap hari. Dan dari waktu ke waktu, mereka dipakai Tuhan membebaskan orang lain dari cengkeraman setan atau malaikat iblis, sehingga anak-anak kerajaan mengenal benar watak dari setan-setan itu, berbeda dari watak malaikat Tuhan. Anak-anak kerajaan harus memiliki pengenalan yang tajam akan perbedaan dari malaikat Tuhan dan malaikat iblis, sebab malaikat iblis akan berusaha menyesatkan anak-anak kerajaan juga. Penajaman pengenalan akan setan-setan dicapai melalui pengalaman panjang berurusan dengan setan-setan, didukung oleh kebenaran biblikal. Penulis merasakan tidak perlu menghabiskan ruangan dalam buku ini demi menyampaikan beragam pengalaman dengan setan-setan, karena sudah dituliskan dalam buku-buku yang lain. Yang penting disampaikan di sini adalah berbagai perbedaan antara malaikat Tuhan dengan malaikat iblis, baik dalam hal watak maupun dalam tindakan. Malaikat iblis akan berusaha berbincang-bincang dengan saudara, sementara malaikat Tuhan tidak banyak berbicara, melainkan sekedar yang perlu saja. Kenyataan-kenyataan biblikal tentang perjumpaan tokoh-tokoh Bible dengan para malaikat sorga mendukung pernyataan ini. Jadi waspadalah, jika saudara mungkin berurusan dengan malaikat-malaikat yang mau berbicara panjang lebar dengan saudara, pastilah malaikat iblis, dalam rangka memancing saudara untuk keliru berbicara, suatu hal yang mungkin didakwakan iblis kelak. Perbedaan nyata lainnya adalah, malaikat sorga tidak bisa disuruh-suruh, lihat gambaran bodyguard di bumi. Seorang putra kepala negara tidak dapat menyuruh-nyuruh bodyguard yang telah terlatih baik. Bodyguard itu hanya mematuhi kepala negara. Jika seorang anak kepala negara menyuruh bodyguardnya tinggal di luar sebuah gedung, misalnya, karena ada urusan pribadi, bodyguard itu tidak akan mematuhi perintah itu. Perintah kepala negara lebih kuat berlaku di dalam hatinya, aku harus melindungi putra kepala negara, aku harus berada di sampingnya senantiasa. Sederhananya, apapun bentuk pertolongan malaikat iblis atau sorga, yang saudara alami,
Jika hasilnya adalah kebanggaan diri, atau sekedar tidak berguna bagi perluasan kerajaan sorga, perlulah segera diwaspadai. Jangan pernah melupakan kerendahan hati Yesus anak manusia, yang tidak menyuruh-nyuruh malaikat sorga, melainkan. Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Bagaimana halnya dengan umat agamawi? Urusan malaikat-malaikat nyaris tidak pernah disinggung di tengah masyarakat gerejawi. Hanya pada perayaan Natal malaikat disebut-sebut. Akibatnya, umat gerejawi kurang mengalami rasa aman di dalam kehidupan. Sebaliknya, rasa takut yang lebih mendominasi kehidupan umat gerejawi pada umumnya. Hal ini pun merupakan pengalaman masa lalu penulis. Bagaimana memanfaatkan pertolongan malaikat? Anak-anak kerajaan dengan sengaja memanfaatkan pertolongan malaikat sorga dengan cara setiap hari berdoa, mengundang pengawalan malaikat sorga. Mengundang, bukan menyuruh. Jangan ada anggapan bahwa, seperti pada kiasan putra kepala negara dunia, malaikat sorga tidak perlu diundang, sudah otomatis mengawal, sebab disuruh oleh sorga. Maksud undangan di sini adalah menghormati malaikat sorga, selaku pribadi yang usianya sudah beribu tahun dan lebih memiliki kuasa daripada kita sendiri. Selayaknya lah kita menghormati saudara yang lebih tua usianya, bukan? Doa mengundang malaikat sorga perlu dilakukan sepagi mungkin, sebaiknya bangun dari tidur, waktu malaikat iblis belum sempat beroperasi mengacaukan kehidupan. Lihatlah Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lihatlah, saudaraku, Yesus duduk dalam jarak 2 atau 3 meter saja dari Yudas, namun iblis berani dan mampu membisikkan hal yang jahat ke dalam hati Yudas. Betapa lebih mudahnya bagi iblis untuk membisikkan suatu hasutan ke dalam hati seorang suami di pagi hari, untuk menuntut sarapannya. Lalu si istri mungkin terkena bisikan iblis juga untuk menjawab dengan kurang hormat, sebab si istri pun sedang sibuk mempersiapkan anak-anak yang akan berangkat ke sekolah. Sedikit sakit hati pada pihak suami, itu dapat digelembungkan oleh malaikat iblis yang menguntit mereka menjadi pertikaian hebat. Tidak heran, banyak suami istri Kristiani yang saat ini hidup dalam perceraian semu. Mengundang pengawalan malaikat sorga juga dilakukan setiap kali serasa harus menempuh bahaya. Tidak cukup mengandalkan satu kali undangan di pagi hari itu. Selain itu, pengawalan malaikat sorga pun dapat dipohonkan untuk mencakup juga para kerabat yang saudara mau imami. Memang sedemikianlah peranan imam-imam dalam kerajaan sorga, bukan imam di tengah gereja yang harus berjaga-jaga atas diri orang-orang yang dipimpinnya. Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Pemanfaatan pengawalan malaikat sorga ini menjadi kemahiran para imam dalam kerajaan sorga, dan akan diuraikan lagi pada lampiran 2. Saudara yang terkasih, inilah waktunya saudara juga berlatih memanfaatkan pengawalan malaikat sorga di dalam kehidupan saudara. Silahkan saudara berdoa menurut teks berikut. Saya menyembah Yesus Kristus, Raja Sorga, Rajaku. Saya bersyukur, ya Raja, bahwa Engkau sudah menerima saya di dalam kerajaan-Mu. Namun segera pula iblis, si pemberontak menganggap saya sebagai lawan yang harus ditaklukkan, yakni disesatkannya. Maka saya juga membutuhkan pengawalan malaikat sorga. Selaku Raja yang mengasihi diriku, tentu Engkau menugaskan malaikat sorga untuk mengawal diriku. Saya bermohon agar Roh Yesus mengajar saya mengenali malaikat-malaikat iblis yang menjadi lawan saya. Juga Roh Yesus pula lah yang mengingatkan diriku untuk menyingkirkan setiap pagi dari kehidupan saya. Demi nama Yesus Kristus, enyahlah semua malaikat iblis yang coba-coba menghimpit pribadiku. Enyah kalian, saya tidak mau diganggu, karena saya adalah pengikut Yesus yang murni, dan saya mau hidup memuliakan Yesus Kristus, Rajaku. Di dalam nama Yesus Kristus, Rajaku, saya sudah bermohon, amin.